Rumah doa itu bukan gedung yang Tuhan maksudnya. Oikos, keluarga, keturunan, garis keturunan yang Tuhan taruh sebagai pendoa-pendoa di muka bumi. Sanggup memulihkan belahan bumi ini. Kita baca dulu ayat firman Tuhan ini di dalam Markus pasal 11 ayat 17. Sudah? Kita berdiri semua Bapak Ibu. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi bangsa, segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikan sarang penyamun. Nah ini, silakan duduk saudara. Satu kata ini, satu ayat ini hebat saudaraku. Hebatnya apa? Alkitab berkata rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saya telusuri kata rumah ini dalam tulisan asli bahasa, ya tulisan asli Alkitab. Disebut sebagai oikos. Oikos itu adalah ya suatu kumpulan orang-orang, keluarga, itu oikos ya. Bahkan dalam kalimat rumah ini kita akan telusuri sebentar saudara. Nah, jadi pengertian rumah ini disebut sebagai pertama rumah, bahan bangunan yang kelihatan ini rumah ya, rumah tangga, keluarga, ya, garis keturunan saudaraku. Perhatikan, garis keturunan dan disebut sebagai bangsa. Itu kata rumah di sini. Nah, ditambahkan rumahku disebut rumah doa. Kata ku itu disebut kata ego. Ego itu artinya aku, rumah Tuhan, ya, keluarga. Yang kedua, Tuhan mencari, membentuk, menetapkan seorang bapak usia 75 tahun bernama Abram. Tuhan latih dia jatuh bangun awalnya dan Tuhan latih Abraham ini dan Tuhan menetapkan sebagai bapa bangsa-bangsa. 17 Agustus seperti ini di Istana Merdeka itu ada sebelumnya itu ada memberikan piagam-piagam penghargaan kepada para pahlawan, kepada para orang berjasa negeri ini dengan istilah yang macam-macam, saudara. Ya, sampai kalau saudara acara tertentu ada pita yang warnanya bagus di setiap wali kota, gubernur, itu semua ada presiden, saudara. Memberi penghargaan. Kenapa di penghargaan? Karena mereka berjasa membangun negeri. Ya. Nah, Abraham ini disebut bapa segala bangsa. Mengapa? Karena Tuhan menetapkan dia dan klimaksnya di Kejadian pasal 22. Aku memberkati engkau berlimpah-limpah agar engkau memberkati bangsa-bangsa. Itu perjanjian dengan sumpah. Ini perlu kita ngerti dulu sejarah ini, saudaraku. Lalu datang Paulus di dalam kitab Galatia. Siapa yang percaya Yesus, dia terhisap dalam berkat Abraham. Nah ini. Siapa percaya Yesus? Orang semua percaya Yesus. Berarti kita hidup seperti Abraham hidup, punya tugas seperti Abraham lakukan, dan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini. Maka dalam Markus ini menulis juga, tanda orang percaya mereka berbicara bahasa-bahasa baru. Orang menasti sempit adalah bahasa roh, tidak bahasa bangsa-bangsa. Amin. Itu bahasa bangsa-bangsa tujuannya apa, saudara tahu? Saudara lihat kalau orang ke Israel, ada orang Yahudi ngomong bahasa Indonesia fasih sekali. Saudara kalau ke tempat turis, orang Bali ngomong Inggris, bahasa Jerman, Perancis fasih sekali. Kenapa? Itu dikaruniakan bahasa bangsa-bangsa. Dengan dua cara. Pertama, Tuhan berikan roh dan bahasa itu. Yang kedua, dengan cara mereka dan kita belajar. Kita akan tahu. Tujuannya apa? Agar kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, menjadi pengharu, menjadi pengubah negeri di mana kita itu berada. Amin. Karena pengertian rumah tadi, rumah doa tadi, saudara. Rumah ini bukan bangunan yang Tuhan.
garis keturunan, keluarga di mana kita akan ditempatkan, kita tinggal. Di situ kita menggarami sekitar kita. Tetapi kalau kita tidak mampu dan tidak melakukannya, Alkitab berkata, engkau membuat nama Tuhan dihujat oleh orang tidak mengenal Tuhan. Perbuatan yang salah, perbuatan keliru anak Tuhan, membuat nama Tuhan dihujat. Jadi Kristen itu bukan kebanggaan. Kristen itu suatu kehidupan, ya, suatu penyerahan hidup kepada Tuhan. Hidup kita total kepada Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kita. Halo, amin. Semakin besar tanggung jawab yang Tuhan berikan, semakin besar pengharapan dan juga keintiman yang harus kita lakukan. Ini perlu dulu, saudaraku. Itu sejarahnya. Ya, oke. Jadi sejarah ini ada 3 yang saya sebutkan di sini. Yang pertama, Tuhan membentuk. Yang kedua, Tuhan menetapkan Abraham sebagai bangsa-bangsa. Yang ketiga, orang yang percaya Yesus berhak menerima berkat Abraham dalam kitab Galatia pasal 3, dan dia harus melakukan pekerjaan perbuatan yang Abraham lakukan. Amin. Makanya waktu Yesus datang di Israel, dia ngomong begini, kamu itu hamba dosa. Kamu itu hamba dosa. Mereka berkata, kami ini keturunan Abraham. Enggak. Hidupmu tidak seperti Abraham hidup. Ini perlu kita ngerti dulu, oke? Nah, sekarang itu yang pertama pengertian, yang kedua sejarah. Kita akan belajar yang ketiga sekarang, manfaat doa. Apa manfaat doa? Saya temukan di sini dalam doa Bapa kami, manfaat yang pertama, agar kerajaan Allah datang di bumi ini. Ya, saudara. Manusia membangun kerajaan setan dengan gaya hidup sombong, angkuh, maka terjadi kekacauan. Ya, dan orang ciri hidup seperti model angkuh biasa begini, masalah kecil dibesar-besarkan. Hidupnya tidak ada punya kerinduan untuk hal yang baik. Ya, senang makan puji, baku sombong dan sebagainya. Maka doa itu menghadirkan kerajaan Allah supaya hanya Yesus yang disembah. Dia Raja Maharaja tunggal di sorga dan di bumi. Katakan amin. Kerajaan Allah itu datang lewat doa Bapa kami. Alkitab berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka akan damai sejahtera. Itu titik sentralnya, saudaraku. Jadi kalau kita nggak berdoa, kerajaan Allah nggak datang. Kalau kerajaan Allah nggak datang, berarti yang ada kerajaan setan. Titik. Kalau setan punya kerajaan, berarti ketika dia mau, saudara. Ini. Karena itu kita melihat di sini penting kita berdoa supaya apa? Damai sejahtera. Kalau Indonesia bisa bangkit, itu bukan karena hebatnya Pak Jokowi, tidak. Karena banyak orang berdoa untuk negeri kita. Lewat pandemi yang kita alami, endemi yang ada sekarang, saudaraku, ya. Maka itu karena kita berdoa, termasuk orang di tempat ini. Walaupun kita fisik nggak ke Jakarta, nggak kemana-mana, doa kita merambat, saudaraku. Dia orang melempar sebuah batu di tengah danau yang tenang, saudara, akan muncul gelombang, terus bergulir gelombang itu, seperti gelombang tsunami besar-besar. Karena orang yang berdoa, Alkitab berkata, lawatan Tuhan seperti tsunami. Kita baca ayat ini, Mazmur 42 ayat 8, sebentar. Mazmur 42 ayat 8, silakan tunjukkan di layar. Tuhan memberitakan kasih setianya pada siang dan malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Terus ke bawah. Aku berkata kepada Allah, gunung batu, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Terus ke bawah lagi. Seperti kaman maut dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Terus. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau bergelisah dalam batin diriku? Berharaplah kepada Allah, bahwa aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Terus, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh.
Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Terus ke bawahnya lagi. So, engkau Allah tempat pengungsian, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Terus ke bawah lagi. Sudah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Terus, aku akan pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah. Ke bawah lagi. Mengapa engkau terhai jiwaku? Dia ulang lagi, saudara. Ternyata musuh terbesar bukan setan, saudara, tetapi jiwa yang gelisah. Itu membuat kita kurang percaya kepada Tuhan. Bilang amin. Ya, kurang percaya, saudara. Tapi saudara, kalau kita di sini, tatkala kita berdoa seperti ini, ya, kita baca ayat 8, semuanya ayat 8, di atas ayat 8. Ayat 8 di atas. Ayat 8, di situ akhirnya ada 7 ya. Woi, 8 mana? Ke atas. Ya, itu 7, ke bawah lagi. Oke. Baca semua. 3 samudra berpanggilan-panggilan dan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Ini doa. Ya. Urapan itu kuasa mesti gelombang samudera raya. Ini tsunami besar, bergulung-gulung, saudara. Doa dipanjatkan, kita tidak bisa anggap remeh, saudara. Kita mungkin lupa berdoa. Maksudnya lupa berdoa, kita doa 5 tahun ke depan, kita lupa apa yang kita doakan hari ini, saudara. Tapi itu jawaban 5 tahun ke depan itu terjadi. Itu prinsip doa seperti itu. Jadi kalau kita belajar seperti ini, kita akan mengerti mengapa kita berdoa. Alasan pertama, kerajaan surga itu datang bergulung-gulung, saudara. Ya, melingkupi aku. Kalau ini kerajaannya bergulung melingkupi aku, ini disebut negatif, berarti Daud binasa, saudara. Tapi yang bergulung-gulung datang itu kuasa Tuhan yang besar, membuat Daud penuh hidup kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Ini kita sadari, saudara. Jadi doa kita di sini, ya, saya merasa bahwa Indonesia sudah diberkati Tuhan. Bilang amin. Tetapi negeri tetangga perlu kita doakan juga. Mungkin kita nggak pergi sebagai misionari, sebagai palang merah, sebagai apa sosial. Tapi doa kita membuat kegerakan besar terjadi di sana. Amin. Orang jahat akan digulung oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan munculkan orang-orang baik untuk memerintah, mengatur negeri. Karena apa? Karena Tuhan itu sebelum membuat manusia, Dia sudah menciptakan harta benda lebih dahulu. Dia ciptakan ikan di laut, burung di udara, harta benda semua. Dan Tuhan tiba manusia kelola, atur semua ini. Kalau manusia salah atur dan berdosa, maka Tuhan akan kunci pintu-pintu berkat. Pintu hikmat Dia kunci, pintu kebenaran Dia kunci, pintu kemujuran Dia kunci, saudara. Dan manusia jatuh dalam keterpurukan. Ingat ayat anak bungsu yang hilang dalam Lukas 15. Tuhan kirim mara bahaya, Tuhan kirim kelaparan. Tujuannya apa? Berbalik kepada Tuhan. Amin. Anak tadinya waktu kelaparan dia ingin mencari makan. Kemana? Ke bos yang punya piaraan babi. Siapa babi itu? Orang-orang najis, orang-orang berdosa. Apakah dia beruntung anak bungsu ini? Tidak. Dia mesti balik kepada Tuhan. Datang kerajaan Allah. Katakan amin. Amin, saudara. Halo, amin. Itu manfaat doa yang pertama. Manfaat doa yang kedua, kuasa jahat dikalahkan. Menahan kuasa jahat dikalahkan. Saudara tahu, tatkala doa tidak naik ke surga, kemuliaan Tuhan bersurga, kerajaan Allah enggak ada, dan setan menguasai bumi semena-mena, menghukum bumi, saudaraku. Ya, menguasai, menghancurkan bumi ini. Alkitab berkata bagi dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-2 ayat 7 mulai disebutkan,
Rahasia durhaka bekerja, tapi ada yang menahannya. Siapa menahan itu? Kuasa doa, kuasa kerajaan Allah. Kuasa kebenaran menahan kejahatan. Amin. Ya, orang-orang benar menahan kejahatan. Karena Alkitab berkata Tuhan melantik orang benar menjadi garam dan terang dunia. Apa fungsi dua benda ini? Garam menahan kebusukan, ya, terang menahan kegelapan, saudaraku. Jadi kita lihat bahwa kita berdoa maka kejahatan tidak akan bisa merajalela. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu ada VCD yang saya punya. Seorang bernama Julius, hamba Tuhan ini, ya, seorang misionaris bersama keluarganya. Dia harus pindah, pergi, Tuhan suruh ke Kali Almalonga, saudara, di Kolombia. Negeri kota ini, kota Kali ini, saudaraku, dikuasai oleh mafia narkoba. Seluruh bangunan mewah, harta benda, bahkan pemerintahan di kota Kali dikuasai oleh para bandar narkoba ini. Dan negeri jatuh miskin, penuh pembunuhan tiap hari, saudaraku. Orang ditembak saya kayak hewan, saudara. Nggak ada harga itu manusia. Di situ. Lalu hamba Tuhan Julius pergi, saudara. Dia pergi melihat sampai dia tuh putus asa. Mengapa dia putus asa? Karena pendeta-pendeta itu ada di negeri itu, tapi mereka hanya doa formalitas. Kumpul doa, nggak ada kuasa doa, saudara. Ibarat dia kasih ilustrasi buku, saudara. Ada lembaran itu mepet, tapi tidak lengket, saudara. Saudara punya buku Alkitab? Ada punya? Saudara. Buku itu lembaran mepet, saudara, tapi tidak lengket. Itu karakter orang hamba-hamba Tuhan di Kolombia. Membuat setan begitu luar biasa menguasai kota ini, saudara. Dengan cara mereka menguasai narkoba. Bahkan mereka bisa beli pejabat pemerintah, aparat hukum dan kepolisian di situ, saudara. Ini para bandar ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Julius ini? Dalam tengah putus asa, dia berkata, Tuhan, saya mau balik ke Amerika Serikat saja. Saya tidak betah di sini. Tuhan ngomong, tidak boleh. Kamu harus di sini. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia mulai doa pribadi, doa keluarga. Dia praktekkan rumah doa ini. Doa itu merembet dari pribadi ke keluarga, ke garis keturunan, saudara. Begitu, mengalir. Terus. Akhirnya dia kumpul hamba-hamba Tuhan di sebuah stadion besar. Dan dia undang wali kota di negeri itu bersama-sama. Dia khotbah dengan lantang. Dia berkata bahwa saya khotbah, saya tahu ada harga harus saya bayar. Kalau saya mati hari ini, saya siap. Karena saya tidak hutang nyawa di kota ini. Dia khotbah, saudara, berapi-api dan khotbah profetik, saudara. Banyak orang termasuk wali kota bertobat, saudara. Di stadion terbuka. Dalam doa malam bersama-sama. Saudara tahu besok paginya ditembak mati di muka gereja, saudara. Di Pendeta Julius ini. Ya. Para bandar narkoba mereka tunggu di muka gereja. Persis dia masuk gerbang pintu, pak, peluru masuk, testa, mati. Saudara, itu mati. Harga, ya, geleng kepala, saudara. Karena saya melihat Tuhan bukan mata dua begini, saudara. Mata 9 dapat lihat tembus karakter mereka. Ya. Nah, gitu. Apa tujuan kita bergereja, tujuan kita berdoa? Bisa membawa umat ini yang 40 tahun di padang gurun, nggak ada kebun, nggak ada supermarket, nggak ada penghasilan, saudara. Bisa hidup mereka makan minum. Kalau nggak ada mujizat bagaimana? Halo? Nah, kalau gereja nggak percaya itu bukan gereja. Tuhan kasih karunia roh, mujizat, mujizat? Impian kepada orang tua, presbiteros, pemimpin. Ayat 19 bilang, Tuhan akan melakukan mujizat di langit dan di bumi. Untuk membackup saudara. Halo, saudara nggak punya apa-apa si Yonggi Cho ini. Dia punya harta cuma satu, itu pun milik istrinya, rumah, saudara. Rumah satu istrinya punya, dia nggak punya apa-apa. Dia doa, satu kali doa 5 jam dengan Tuhan. Terus 5 jam.
menyembah Tuhan. Dia pakai pola doa Bapa kami, saudara. Bapa kami 7 poin, saudara. Langkah-langkah 7 poin. Doa. Sementara doa Tuhan ngomong begini kepadanya, pergi kata kepada istrimu jual rumah untuk bangun gereja. Dia pergi ke istrinya, dia ngomong mulutnya berat, takut istrinya tersinggung marah. Dia datang lagi doa lagi, Tuhan pergi ngomong lagi kepada istri. Beberapa kali bolak-balik ke istrinya, saudara. Dan istri berkata, Pak, kelihatan Bapak gelisah, perlu apa? Silakan ngomong. Ya, si Yonggiso jawab, sayangku, Tuhan ngomong kepada saya sesuatu, tapi jangan kau marah, saya sampaikan ini. Tidak apa-apa kalau itu dari Tuhan, sampaikan saja. Dia berkata begini, Tuhan berkata jual rumah tinggal ini sekarang untuk kita bangun gereja di Korea Selatan. Istrinya jawab pendek berkata, kalau itu perintah Tuhan, silakan jual. Sudah tahu mereka jual rumah. Lalu mereka beli tanah sepanggal, bikin rumah satu kamar, 1 ruang tamu. Enggak ada perabot di dalam, sudah. Enggak ada perabot. Dia doa setiap waktu, sudah. Satu kali doa waktu 5 jam doa penyembahan sendiri, saudaraku. Itu awal dari gereja. Saudara boleh baca di bukunya. Dia buku 4 dimensi tulisan dia dan buku kelompok sel. Saya punya buku itu, saya baca ulang-ulang, saudara. Ya, akhirnya apa saudara tahu? Ya, dia nggak punya modal rumah itu, saudara tahu. Dia pergi menghadap direktur bank Korea Selatan. Ya, sampai di bagian ajudan direktur ini, ya saudara tahu, ya ajudan tanya begini, Pak mau perlu siapa? Saya dari Tuan Raja paling tinggi datang menghadap direktur di sini. Dia nggak ngomong Tuhan, saudara. Tuan Raja paling tinggi ngomong. Silakan masuk. Ngomong-ngomong, akhirnya deal, saudara. Dapat pinjaman bank. Dia bikin gereja terbesar di Korea Selatan. Itu harganya cukup mahal. Menjadi apa? Gambaran motivasi ya kepada seluruh gereja di muka bumi ini pergi belajar Korea Selatan. Termasuk Yakob Nahawai di Jakarta. Sudah tahu kuasa doa mengerjakan segala sesuatu. Mujizat. Mujizat terjadi kalau ada korban bakaran dinaik. Amin. Korban bakaran terjadi kalau ada yang memberi korban bakaran itu. Jadi Tuhan tidak pernah bikin mujizat orang kuncudu. Katakan amin. Hanya orang yang murah hati sajalah yang bisa memperoleh mujizat kelimpahan. Percaya Tuhan? Percaya? Halo? Percaya? Ini akan saudara kasih. Ya. Nah, sekarang kita lihat jenis doa. Ini terakhir, jenis doa. Kita mau sembahyang malam ini. Sebelum jenis doa, kita mau doa yang lahir dari iman. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16 ya. Doa yang lahir dari iman. Artinya begini, doa yang lahir dari perintah Tuhan. Itu maksudnya. Iman apa yang kita miliki sekarang? Karena ada berjenis-jenis iman. Beragam-ragam iman, saudara. Ada iman kesembuhan, ada iman kelimpahan, ada iman apa lagi? Ya, ada iman kekudusan. Jadi berbagai ragam iman. Jadi doa itu saya boleh berkata situasional. Tergantung apa yang Tuhan ngomong hari itu. Doakan apa yang Tuhan ngomong. Itu namanya Yakobus berkata doa yang lahir dari iman. Umpamanya kita melayani orang sakit, saya mau cari janji Tuhan tentang kesembuhan dan penyebab penyakit. Di situ muncul iman, jenis kesembuhan. Saya layani, itu namanya jenis iman. Doa yang lahir dari iman, saudara. Amin. Kalau kita katakan orang miskin, berarti saya mesti temukan, kenapa dia miskin? Apakah dia malas? Janji Tuhan tentang kelimpahan itu apa? Apakah tinggal tumpang tangan dia berlimpah? Tidak. Janji Tuhan kelimpahan itu kita temukan. Kenapa dia miskin? Mungkin salah atur, salah mengerti, enggak menggunakan talentanya, enggak menggunakan bakatnya, saudara. Karena Tuhan itu sebelum menciptakan manusia, semua itu siapkan. Tanah ada, air ada, hujan ada, angin ada, pohon ada, semuanya ada. Kayak Elisa berkata pada si ibu yang punya utang banyak, beritahukan apa yang kau punya di rumah. Pendeta karismatik beda, mau kaya, nih, pak,
Itu doa sugesti, saudara. Dan banyak orang menyesal dan tinggalkan gereja karena begitu. Ya, saudara. Jadi jenis iman seperti itu. Temukan, doakan, beri pengertian. Kenapa dia gagal? Mungkin salah ambil keputusan, salah atur, salah gunakan waktu, enggak menekan bakat yang baik, kurang belajar, macam-macam penyebab. Nah gitu. Ini doa yang lahir dari iman. Nah, yang doa lahir dari iman, apa yang kita kerjakan sekarang, saudara? Di tengah kesukaran ini. Sekarang Tuhan tunjukkan di wajah kita bahwa fungsi kita rumah Allah. Amin. Rumah doa, dengar. Rumah doa itu bukan gedung yang Tuhan maksudnya. Oikos, keluarga, keturunan, garis keturunan yang Tuhan taruh sebagai pendoa-pendoa di muka bumi. Ini kita doa. Halo? Doa. Oh, Kristen punya cara doa itu luar biasa, fleksibel, ekonomis, enggak pakai macam-macam, enggak pakai kompas, kiblat, enggak pakai, saudara. Roh dan kebenaran, titik, gratis dan sangat fleksibel. Bisa doa di motor, bisa doa di tempat tidur, bisa doa di mana, bisa doa sambil tidur, bisa, itu enggak salah. Jangan percaya, doa sambil tidur itu dosa, enggak ada ayatnya. Itu nama-nama karang-karang, amin. Boleh saudara sambil kursi malas doa, kenapa? Iya toh? Halo, bisa enggak? Doa, yang penting doa yang lahir dari iman. Apa perintah Tuhan yang kau kerjakan? Saya beri contoh begini. Paman saudara tidur malam, tak lagi bangun. Suara berkata, doa itu dede sekarang. Doakan. Jam berapa? Jam 2 pagi doakan. Besok pagi dede bersaksi begini, tadi malam kita hampir jatuh dari motor, kita sambar begitu, dia ada suara datang, ada tangan. Itu karena ada orang yang mendoakan, sehingga dia terluput. Ngerti enggak? Itu doa yang lahir dari iman situasional. Ngerti enggak? Halo? Karena setan tahu dan Tuhan lebih tahu kapan setan serang orang dan Tuhan akan tahu, doakan orang ini. Iya tak? Doakan orang ini. Wah, itu namanya kita pergi doa dan terjadi mujizat. Saya beri contoh di Alkitab, Ananias di Alkitab. Ada 2 Ananias ya, Ananias Safira, Ananias yang melayani Paulus, beda. Ananias ini dia doa di Damaskus, Damsyik, saudara. Dia doa sebagai anak Tuhan. Suara Tuhan datang, pergi ke jalan lurus, ada Saulus di sana. Lalu Ananias ngomong, aduh, itu gangster itu Pak. Aduh, kita ini geromol. Dulu dia yang bunuh Stefanus, pemimpinnya, gengnya, kepala gengnya, enggak. Sekarang dia sudah hilang begal, pergi layani dia. Ananias pergi layani si Saulus, Rabi Saul ini. Itu doa yang lahir dari iman, mendengar perintah Tuhan dan dia melangkah melakukan, itu namanya doa yang dari iman. Amin. Amin. Bukan doa dari kebiasaan baca doa, itu bukan doa. Itu pidato rohani. Amin. Halo. Doa itu konfirmasi dari Tuhan. Iya toh? Jadi Tuhan kasih kepekaan, aduh anak ini begini dan begitu, karena begini. Doa lahir iman. Doa tiba-tiba dia nangis. Kok cocoknya dengan hati saya ya? Itu doa yang lahir dari iman. Kok cocoknya kebutuhan saya ya? Wah, ini butuh kepekaan. Lahir dari iman. Nah, sekarang jenis doa yang pertama, doa syafaat. Apa itu doa syafaat? Perantara. Itu doa syafaat adalah cuma satu. Berdiri mewakili orang berdosa di hadapan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Tuhan, walaupun mereka berdosa, ampuni Tuhan. Itu syafaat. Ya, kalau itu punya pekerjaan pengacara, pembelaan, doa syafaat. Abraham berdoa syafaat. Bagaimana kalau 10 orang benar, bagaimana? Itu pembelaan dosa. Musa berdoa syafaat. Ya, Nehemia doa syafaat, saudara. Daniel doa syafaat. Orang Yesus pun doa syafaat, saudara. Di lembah Kidron doa syafaat, itu Yohanes 17. Itu doa lembah Kidron. Sebelum ke Taman Getsemani. Dia doa syafaat dulu sudah kepada murid-muridnya. Bahwa Bapa, jangan ambil mereka, lindungi mereka dalam namamu. Karena mereka dibenci
Kenapa mereka dibenci? Karena mereka menerima firman-Mu. Doa pembelaan. Nah, jadi kalau kita lihat sini, itulah pengertiannya, saudara. Jadi kita berdoa sifat apa? Doakan bangsa-bangsa. Saya sebenarnya mau bikin PowerPoint untuk bangsa-bangsa. Saya sudah download itu bendera-benderanya. Mau bikin. Tapi ada gangguan terus. Gangguannya apa? Ya, pertama kesibukan saya. Yang kedua itu laptop ini ada gangguan-gangguan. Jadi saya nggak tampilkan di PowerPoint dan tersusun bagus. Belum. Mungkin waktu akan datang. Nah, begitu. Dan juga tadi saya ngomong pada si Rian. Ini Rian. Rian berdiri Rian. Ah, ini Rian. Rian bukan Ria. Rian di belakang Rian. Oke. Oke. Nah, Rian ini boleh balik belakang sana. Ah, muka sana. Ah, ini. Rian ini anak Halmahera Timur. Bapaknya seorang pendeta di sana. Nah, saya punya teman dosen di Lentera Bangsa Manado, dia telepon kepada saya, ini ada anak yang mau cepat-cepat menjadi gembala gitu. Karena bapaknya ada buka cabang gereja di sana, dan anak ini harus melayani. Sehingga nggak bisa sempat ambil S1 dulu. Nah, nggak apa-apa. Oke, didik. Nah, jadi saya kemarin dengan dia, dengan Maxi, beli televisi di Bitung, jadi sana pakai televisi belajar. Karena mesti PowerPoint. Ya kemarin saya datang silas di kaki pakai roda semua, cat pakai pilok semua, pokoknya kerja cepat sudah. Nah gitu. Nah, tadi itu pasang semua ke atas sana, jadi pakai televisi canggih, biar ke bawah televisi, ya toh? Nah, gitu. Jadi nggak mau belajar nggak apa-apa. Kayak Marcel dengan Putri begini mesti gembala orang dua ini. Ini boleh dia pengerja terus. Ini boleh. Bagi gembala kita mau taruh tanah putih sekarang, mau lantik, jadi gembala di sana. Betul, tidak main-main, serius ini. Karena kita mau bangun gereja di sana, bro. Misionaris kontrak 5 tahun, nanti tinggal 5 lagi, tapi 5 tahun di sana dulu, supaya latih istri dulu, menderita, puasa panjang, begitu. Iya toh? Iya, begitu sudah. Nah, apalagi suami istri itu, karena kita hati, ketemu Marsha mau ngomong, betul, malam beliau dua hadir, umur panjang, pokoknya gembala, haleluya, ibu gembala siap. Yang percaya tepuk tangan, yang percaya tepuk tangan. Lihat, dia banyak percaya tuh, banyak percaya. Iya toh? Betul. Apalagi sudah suami istri kan gampang. Iya toh? Nah, tempo hari Marcel ini terbang gedung kecil dah, bocor sampai tiang miring-miring beliau, salah satunya. Bahasnya, gitu. Luar biasa, gitu. Teman-temannya lain sudah jadi gembala, Hotman di sana, Pino di Tembaga, mana lagi, Junsi di Sorong, dia masih begini, jadi PDP pencabut nyawa, enggak boleh, sekarang dia gembala. Iya toh, harus maju, betul enggak? Oke. Ini mesti latih, betul. Ya, seorang pendeta besar mesti jadi misionaris kecil dulu. Betul. Saudara lihat, saya punya teman Edelio, Sofian dengan Samiton. Dorang di gereja besar di Jakarta sekarang. Dorang tiga ini jadi misionaris. Satu di ke Jogja, satu ke Toraja. Saudara, satu kemarin Edelio, kemarin kita lupa. Ya saudara, mereka bertiga latih. Setelah itu baru Tuhan kasih jemaat 20.000 sudah jemaat besar sekarang di Jakarta. Nah, bagi orang dua, bagi toh, bagaimana? Halo, Putri toh? Amin dong, begitu. Iya toh? Nah, yang penting toh makan bungkai aja, pasti ada bungkusan, iya toh? Nah, jadi ini bukan bercanda, serius ini. Siapa lo? Mantap. Iya toh? Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat belajar di sini, doa syafaat yang pertama, yang kedua doa permohonan. Kenapa permohonan? Permohonan itu kenapa kita lakukan permohonan? Itu kita mesti butuh waktu yang panjang. Syafaat juga sama sih. Tapi permohonan lebih intim. Doa permohonan itu biasa dilakukan dengan cara berulang-ulang dan sambil kesetiaan. Bahkan menghargai sang pembuat mujizat. Itu permohonan. Kalau boleh, kalau bisa ya Tuhan, kiranya. Itu doa ya habis kan doa permohonan itu. Itu kata kiranya. Itu kiranya kata anugerah, bukan kata khawatir, tidak. Begitu. Permohonan. Naik permohonan kepada Tuhan. Daniel lakukan 3 kali sehari dia berdoa permohonan
kepada Bapa. Itu Daniel berdoa. Dilakukan itu. Kita pun lakukan itu boleh, saudara. Ya. Yang ketiga adalah doa peperangan. Ya, Tuhan memberi namanya kita pakai dalam nama usir setan. Setan tidak boleh kita sekiranya setan, enggak pakai kiranya usir setan. Itu doa permohonan enggak boleh pakai untuk usir setan. Usir setan berkata dalam keluar. Itu setan. Amin. Gunakan doa peperangan. Setan itu artinya lawan, saudara, musuh. Dia bukan sahabat. Sekalipun dia Abu Nawas jadi baik, dia bukan sahabat. Saudara, kita mesti usir. Dukun tidak bisa usir setan, dia hanya doa permohonan kepada setan. Setan kalau boleh jangan ganggu dia. Ini kok nganapi cucu. Itu begitu. Dukun doa begitu. Iya toh? Ini nganapi cucu kasihan. Jangan bikin dia demam goyang, jangan dia bikin dia sakit-sakit. Begitu. Dukun doa. Tapi hamba Tuhan doa beda, saudara. Dalam nama Yesus keluar. Dia mesti taat. Kenapa? Kita punya otoritas. Itu Paulus lakukan. Pakai sapu tangan, setan lari. Pakai baju bekas pakai, bawa suar. Mas saudara lihat di YouTube-nya Ben Hinn, biasanya keluar buka dia pijaskung, dia kebas kiri kanan. Orang kalau nggak ngerti di mana ayat itu? Pakai ayat. Di Perjanjian Lama ada, baru ada, saudara. Perbuatan begitu. Lama itu Elia lakukan. Dan baru itu ya si Paulus lakukan. Dan itu terjadi, saudara. Nah ini. Usir setan. Nah ini, kita mesti latih usir setan. Amin? Amin enggak? Segalak-galaknya setan dia tidak membahayakan kita. Saya itu pertama kali lihat orang usir setan, saudara. Dia manifestasi, kita takut, saudara. Sampai pusing kita. Tuhan. Ada orang talaut, jadi dokter. Nah, dokter ini di perusahaan minyak di Natuna, sudah. Namanya Kanoko. DP nama dia sama dengan kita, Chris lagi, dokter ini. Sudah. Kong dia pergi jimat, sudah. Jimat berupa pisau kecil. Jadi kalau dia ngomong di pisau ini, dia tikam di batang kelapa, itu air kelapa saya turun, bekas pisau keluar. Kayak itu, air pancuran keluar. DP ilmu itu. Kalau dia mau doa pelepasan dengan Bapak Mantu, iya Bapak Mantu PAD di Jakarta. Dia tengking itu, hai roh jahat, keluar. Isi Bapak ini manifestasi, saudara tahu, kepala lantai, kaki dua ke langit, saudara. Saya lihat, saya pusing, saudara. Bilang, wah, ini manifestasi model apa, saudara? Kok di mata terbau lalak, itu biji mata putih besar sekali keluar, saudara. Bilang, wah. Lalu saya tanya kepada si Bapak Mantu ini, kenapa saya lihat kau pusing? Karena rohmu belum kuat, dia bilang begitu. Kalau rohmu kuat, tidak pusing. Sama dengan orang mau jadi dokter, dan mau lihat darah meleleh, pusing. Begitu enggak? Ada sih lihat darah meleleh, pusing? Ada enggak? Gitu. Bagaimana mau jadi dokter kalau lihat darah meleleh, pusing? Mau operasi, sama-sama, pasien dokter, mandu dua jatuh, saudara. Iya toh? Nah gitu. Jadi kita lihat, ini doa peperangan. Kita harus hancurkan musuh. Bila amin. Bila amin? Amin lah. Amin? Halo? Amin? Ini. Tadi saya ngomong nih Rian juga, kalau skor lapangan sudah jadi kan, 17 Agustus bikin sedikit. Main voli, sepak takraw, perlombaan masak di sana, sampai pokoknya gigi copot-copot semua. Begitu, tapi kayak yang lapangan baru setengah. Baru cor setengah. Kita cor sampai setengah, itu udah bunyi. Aduh Tuhan. Ya, sudah. Sakit, sudah. Ya, tinggal setengah. Bahan juga habis, semen habis. Jadi mungkin malam ini ada yang kasih semen 10 bantal, suka lari tuh. Dia pas suatu red suka lari. Dan terus semua pergi kita bakti rame-rame supaya main di sana tuh. Bagaimana kakak Dede? Kakak Dede lupa-lupa kah? Iya tuh? Nah gitu. Pergi ke sana, terus sambil bakar ikan tuna kah, kepala babi kah, pokoknya bikin aja. Ya, panjat pinang kah, mau bikin. Ya, ayo tuh. Terserah tuh. Nah gitu. Tapi karena itu siap, kita doa. Nah, kita percaya doa malam hari ini menentukan nasib bangsa-bangsa. Karena itu perintah Tuhan. Amin. Amin. Doa peperangan. Betul enggak? Halo? Jadi setan, kerahnya setan keluar, enggak pakai kerahnya. Keluar dalam nama Yesus. Oke. Lalu doa penyembahan, dosa biasanya banyak, doa mujizat beda lagi, saudara.
Kalau doa mujizat, saudara tahu, mesti mendengar perintah Tuhan dulu. Yesus berkata Yohanes pasal 5, anak tidak mengerjakan apa yang sendiri, tapi melihat Bapa melakukan, baru anak melakukan. Jadi itu butuh kepekaan. Dengar dulu baru mengucapkan doa mujizat. Nah, jadi saudara terpanggil jadi pengkhotbah KKR, pengkhotbah mujizat, mesti harganya cuma satu, doa terus menerus, menimbulkan kepekaan. Melihat di alam roh terjadi, maka akan jadi alam nyata. Nah itu saudara, itu doa mujizat saudara. Yang terakhir doa kesembuhan. Doa kesembuhan ini adalah doa yang lahir dari iman. Ya, orang bisa sembuh itu karena mereka menyelesaikan kesalahan mereka dan mereka percaya janji Tuhan. Tuhan pasti menolong semuanya.